Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a, amma ba'd. Hadirin jamaah kajian ba'da maghrib Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita banyak karunia-Nya sehingga di malam hari ini kita masih bisa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam salat maghrib kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah rahimakumullah, bulan depan yaitu bulan Zulhijjah. Sekarang kita ada di pertengahan bulan Zulqa'dah, ya. Artinya kurang dari sebulan lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, yang mana di bulan Zulhijjah terutama di tanggal 10 ada ibadah yang menjadi salah satu syiar Islam, ibadah yang menjadi simbol agama Islam, yaitu ibadah penyembelihan hewan kurban. Jadi insya Allah di malam hari ini kita coba akan membahas serba-serbi ibadah kurban, bagaimana keutamaan, ketentuan-ketentuannya, terutama bagi kita yang ingin berkurban. Ya, mudah-mudahan kurban kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita juga butuh ilmunya supaya kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, kalau kita lihat istilah kurban itu sendiri, ya, dalam Al-Qur'an kita temukan dalam surat Al-Maidah ayat 27 yang menceritakan tentang kisah dua anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Qabil dan Habil ketika memperebutkan saudari perempuan mereka, yaitu sama Allah ditantang untuk berkurban, ya. Nah, arti kurban di sini bukan menyembelih seperti yang kita tahu sekarang, ya. Tapi kurban di sini dalam arti umum, memberikan persembahan kepada Allah. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahdihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Jadi ketika Qabil dan Habil itu kemudian memperebutkan saudari mereka itu, ya, Allah nyuruh mereka untuk memberikan persembahan. Nah, Qabil itu memberikan persembahan berupa hasil bumi karena dia seorang petani. Habil memberikan persembahan berupa hewan ternak, ya. Ternyata yang diterima oleh Allah adalah kurbannya Habil, ya. Nah, istilah kurban sebetulnya memang umum, Pak. Jadi kurban itu bentuk persembahan kita kepada Allah. Ya, salat itu sebetulnya disebut kurban juga, puasa kita disebut kurban juga sebetulnya, haji juga disebut kurban kita. Jadi kurban itu adalah bentuk persembahan kepada Allah, maknanya umum. Nah, walaupun dalam perkembangannya, nah sekarang istilah kurban itu lebih mengerucut pada ibadah yang yaitu menyembelih hewan kurban, ya. Nah, sebetulnya dalam bahasa Arab ada istilah yang lebih khusus. Menyembelih hewan kurban itu bukan kurban sebetulnya, yaitu udhiyah dalam bahasa Arab, ya Pak, ya. Udhiyah itu menyembelih hewan kurban. Jadi kalau kita buka kitab fikih dalam bahasa Arab, kata kuncinya bukan kurban, ya. Kalau kurban kita nggak nemu tuh, ya. Kata kuncinya adalah udhiyah, berjamaknya adhahi, ya. Jadi sering ditulis dalam kitab-kitab fikih dalam bahasa Arab itu babul udhiyah, bukan babul kurban, ya. Karena istilah yang lebih spesifik dalam bahasa Arab itu udhiyah. Cuma memang buat kita orang Indonesia yang ngucapin udhiyah itu kayaknya susah, Pak, ribet, Pak, ya. Mending kurban aja deh, nggak apa-apa, ya. Lebih gampang kita ngucapin daripada udhiyah. Nah, itu kan cuma istilah, ya.
Nah, kurban itu apa sebetulnya? Secara bahasa, ya asyad allati tudbahu dhahwatan. Dari kata udhiyah tadi, kambing yang disembelih di waktu duha, karena pagi-pagi biasanya kita nyembelih kurban itu Pak ya. Nah, dalam istilah fikih yang disebut dengan kurban itu ma yuzakka taqarruban ila Allah taala fi ayyamin nahri bi syara'id makhsusah. Hewan yang disembelih dengan tujuan taqarrub. Jadi bukan sekedar nyembelih buat makan-makan, bukan sekedar nyembelih buat barbekyuan ya, tapi nyembelih karena taqarrub, niat taqarrub kepada Allah, niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari penyembelihan. Jadi hari-harinya juga dibatasi, ada ketentuannya. Ada berapa hari penyembelihan itu Pak? Hari penyembelihan dibolehkan cuma 4 hari saja, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Tanggal 10 berarti hari raya Idul Adha, sisanya 3 lagi itu hari tasyrik namanya Pak ya. Di luar itu maka tidak dianggap sebagai ibadah kurban. Hanya di 4 hari ini saja kita boleh mengadakan penyembelihan hewan kurban. Jadi boleh di 4 hari itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain nanti cuma 3 hari saja, 10, 11, 12 saja. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh 4 hari, 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Jadi ini bisa jadi solusi Pak. Kalau kita pengen beli kambing yang harganya lebih murah, ya, itu beli kambingnya pas injury time aja Pak ya. Jadi begitu mau habis tuh hari penyembelihan tanggal 13 sore-sore Pak, itu para pedagang kambing udah mulai gelisah Pak, karena kambingnya masih ada, belum ada yang beli gitu ya. Jadi mau nggak mau dijual murah Pak. Itu jadi trik Pak. Jadi kalau mau kurban beli kambing yang murah tanggal 13 saja Pak ya, di injury time. Udah mau pulang kampung tukang kambingnya Pak ya. Nah itu dibeli insya Allah harganya lebih dan sah, itu sah. Karena terakhir itu sampai matahari terbenam di tanggal 13 bulan Zulhijjah. Atau misalnya yang nggak sempet pas hari raya Idul Adha-nya kita nyembelih, masih boleh di tanggal 11, 12 sampai hari ke-13. Nah, bisyara itu maksud dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ada syarat-syaratnya. Nanti kita akan bahas syarat-syaratnya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, istilah kurban ini, perintah berkurban ini ada dalam surat Al-Kautsar yang sering kita baca, yang kita hafal semua ya. Fasholli li rabbika wanhar. Ini perintah kurban. Fasholli, maka salatlah kamu li rabbika untuk Tuhanmu. Salat apa? Para ulama ahli tafsir ya menjelaskan bahwa salat yang dimaksud di sini adalah salat Idul Adha. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Jadi ada perintah menyembelih hewan kurban, ini di surat Al-Kautsar ayat ke-2, ya, ayat terpendek dalam Al-Quran ya. Nanti dalam ayat yang lain istilahnya al-budna ya. Wal budna ja'alaha lakum min sya'airillahi lakum. Al-Hajj ayat 36. Dan unta-unta itu kami jadikan dari syiar. Syiar itu simbol, lambang agama Allah. Namanya lambang itu harus kelihatan, harus semarak. Makanya nanti para ulama menganjurkan kalau kita nyembelih hewan kurban dianjurkan di tempat terbuka, di lapangan terbuka, supaya apa? Supaya semarak, orang-orang pada lihat. Karena ini simbol ritual ya. Ini sebuah syiar yang memang harusnya ditampakkan, diperlihatkan. Nah, coba Pak ya, jangan mentang-mentang ini syiar Allah, jangan mentang-mentang ini syiar Islam ya, kemudian kita tidak tertib dalam pelaksanaannya. Memang ini syiar Allah yang harusnya kita semarakkan. Nah, tapi kalau bisa jangan sampai ya, kita dalam berkurban ini malah menodai kesucian syiar ini. Dengan cara apa? Ya, misalnya kita ya tidak tertib dalam penyimpanan atau penjagaan hewan kurbannya, sehingga mengotori, mencemari, membuat polusi di lingkungan gitu ya. Ini juga harus diperhatikan. Ya, karena walaupun syiar Allah tetap harus dilaksanakan dengan cara yang baik, tidak boleh dinodai kesuciannya ya. Jadi kalau bisa dipersiapkan tempatnya yang baik, yang kemudian tidak sampai mengganggu masyarakat di sekitar ya. Nah, itu harus diperhatikan juga Pak ya. Kemudian dalam surat Al-An'am ya, Qul inna salati wa nusuki. Katakanlah sesungguhnya salatku dan sembelihanku, yaitu sembelihan hewan kurban, dan hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Jadi Allah menyamakan, mensejajarkan antara kurban dengan sholat. Sholat itu ibadah paling utama.
Nah, kurban sejajarkan dengan salat dalam ayat ini. Qul inna salati wa nusuki. Katakanlah sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Nah, makanya Imam Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa ibadah badan paling utama adalah salat. Ibadah harta paling mulia adalah menyembelih hewan kurban. Dalilnya ayat ini. Karena Allah mensejajarkan antara salat dengan kurban. Jadi ini bukan ibadah biasa, Pak. Ini ibadah lebih yang paling utama. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, ibadah harta, di antara ibadah harta paling mulia adalah menyembelih hewan kurban. Karena Allah setarakan dia dengan sholat. Ini mana sholat itu adalah ibadah paling utama. Ini dalam Al-Quran. Nah, kalau lihat dalam hadis, Rasulullah SAW sendiri mencontohkan beliau senantiasa berkurban, ya. Pernah Nabi itu berkurban 2 ekor kambing kibas yang putih yang bertanduk dengan tangan beliau sendiri, ya, sambil mengucap basmalah dan bertakbir serta meletakkan kaki beliau di atas pangkal lehernya. Jadi Nabi sendiri menyembelih hewan kurbannya dengan tangan beliau sendiri, ya. Nah, nanti dari sini para ulama menganjurkan, Pak, kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu sih kayaknya nggak usah ya. Kalau bapak-bapak bisa nyembelih sendiri, dianjurkan nyembelih sendiri kalau bisa, Pak. Disunnahkan nyembelih sendiri kalau bisa. Kenapa? Karena ini ibadah personal, Pak. Ini sebetulnya ibadah persembahan kita buat Allah. Kita ingin ngasih persembahan nih, tentu bukan hewan yang kita persembahkan, tapi ketaatan kita berupa menjalankan perintah Allah untuk menyembelih hewan kurban itu. Nah, karena ini ibadah personal kita, persembahan kita pada Allah, kalau bisa kita nyembelih sendiri bagus. Berarti kita ibadah kita lebih personal kepada Allah, ya. Nah, kalaupun tidak bisa nyembelih sendiri, ya jangan coba-coba, Pak. Takutnya nanti malah nggak sah nyembelihnya, gitu ya. Jadi kalau nggak bisa, ya maka minimal kata para ulama, minimal kita menyaksikan pada saat proses penyembelihannya. Kita melihat pada saat proses penyembelihannya. Kalaupun kita tidak bisa nyembelih. Kenapa? Dalam hadis, ya, disebutkan nanti ketika Rasulullah SAW itu menyembelihkan kambingnya Fatimah. Jadi Fatimah kurban, tapi yang nyembelih Rasulullah bapaknya sendiri, ya. Nah, ketika Rasulullah menyembelihkan kurbannya Fatimah, Nabi menyuruh Fatimah, ya Fatimah, qumi ila udhiyatiki fashhadiha. Wahai Fatimah, berdirilah dan saksikan sembelihan hewan kurbanmu ini. Jadi walaupun Fatimah nggak nyembelih, tapi sama Nabi suruh menyaksikan. Kenapa? Ini kurbanmu, kata Nabi, saksikan penyembelihannya. Nah, maka para ulama nanti mengatakan kalau bisa dianjurkan, ya. Kalaupun kita nggak bisa nyembelih, Pak, kita datang pada saat penyembelihannya. Kita datang, kenapa? Karena ketika hewan kurban darahnya itu menetes, ketika disembelih gitu ya, kata Rasulullah SAW, maka innalaki bikulli qatratin taqturu min damiha an yughfara laki ma salafa min dzunubiki. Setiap tetesan darah yang menetes dari hewan kurban itu akan menghapus dosamu yang telah lalu, kata Nabi kepada Fatimah. Jadi kita menyaksikan proses netesnya darah itu, Pak, karena itulah di mana setiap tetesan darahnya itu akan menghapus dosa-dosa kita. Maka kalau bisa disaksikan, gitu Pak ya. Tapi kalau misalnya kita kurbannya di tempat lain gimana? Kita kurbannya di kampung, ya. Kita nyembelihnya di kampung, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Tetap sah insya Allah, ya. Cuma kalau mau dapat keafdolannya gitu ya, afdoliyahnya, kalau bisa kita menyaksikan. Jadi kalau mau sih 2 aja, Pak, untuk kurbannya, Pak. Di kampung kita kurban, di sini juga kurban. Biar di kampung kita dapat pahala sedekah dagingnya di kampung, gitu ya. Nah, di sini kita dapat pahala afdoliyah dari menyembelih hewan kurbannya, ya. Jadi dua-duanya sah, tetap sah, ya, tidak jadi syarat. Cuma kalau kita pengen dapat gitu ya esensi dari kurban itu, nah kita kalau bisa menyaksikan. Kalau bahkan kalau lebih bagus lagi kita bisa nyembelih sendiri, itu lebih bagus, Pak, ya. Nah, dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah seorang anak Adam itu beramal di hari penyembelihan. Berarti hari penyembelihan 4 hari tadi ya, 10, 11, 12, 13. Apa amal yang dicintai oleh Allah itu, ya? Ma amila adamiyyun min amalin yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Tidaklah seorang anak Adam beramal di hari penyembelihan itu yang paling disukai oleh Allah selain daripada mengalirkan darah hewan kurban. Jadi kata Nabi, amal yang paling dicintai Allah di hari penyembelihan itu bukan bagi-bagi dagingnya sebetulnya, Pak, ya, tetapi menyembelihnya itu yang dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu
wa taala. Jadi dari sini Pak, ritual utama dalam ibadah kurban itu bukan bagi-bagi dagingnya Pak. Itu ibadah tambahannya, gitu ya. Yang paling utama itu sebetulnya menyembelihnya itu Pak. Ritual penyembelihannya itulah yang kemudian yang paling utama dalam ibadah kurban. Karena Nabi mengatakan amal yang paling dicintai Allah di hari penyembelihan bukan bagi-bagi dagingnya, tapi menyembelihnya itu justru, ya. Makanya, nah kita jangan salah fokus gitu Pak ya. Fokusnya bagi-bagi dagingnya, tapi menyembelihnya kita nggak terlalu perhatikan. Padahal menyembelihnya itulah yang kemudian menjadi ritual utamanya Pak. Ya. Dan ini kan ibadah sebetulnya simbolis mengenang sejarah siapa Pak? Sejarah siapa kurban itu? Sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam, gitu kan? Ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Padahal Ismail ini anak yang telah dinanti-nantikan selama puluhan tahun. Nikah dengan Siti Sarah, puluhan tahun nggak punya anak Pak. Tapi Nabi Ibrahim tetap tidak putus asa. Beliau terus berdoa kepada Allah sampai akhirnya ketika Nabi Ibrahim minta izin kepada Sarah untuk menikah lagi dengan namanya Hajar, ya. Ketika menikah dengan Hajar, barulah punya anak namanya Ismail. 12 tahun kemudian setelah menikah dengan Hajar, punya anak Nabi Ismail, kemudian barulah Siti Sarah ternyata akhirnya hamil juga. Dari dari Sarah itu baru lahir siapa? Ishak alaihi salam. Jadi jaraknya 12 tahun gitu ya. Setelah Ismail 12 tahun kemudian Ishak lahir dari Siti Sarah. Baru mau beranjak dewasa, anak yang paling cintai ini malah disuruh Allah untuk disembelih gitu Pak ya. Jadi anak yang sudah dinanti-nanti lama, ya, anak yang sudah baru beranjak dewasa, lagi ganteng-gantengnya, lagi pintar-pintarnya, sama Allah disuruh disembelih Pak. Tapi karena keikhlasan Ibrahim, kecintaan Ibrahim kepada Allah SWT, maka akhirnya disembelih juga, walaupun akhirnya kemudian diganti dengan domba oleh Allah SWT. Nah, kalau kita lihat sejarah asal-muasal ibadah kurban ini Pak, ketika Nabi Ibrahim menyembelih domba yang jadi pengganti Nabi Ismail, ada nggak kita pernah dengar riwayatnya habis nyembelih domba, ya, Nabi Ibrahim bagi-bagi kupon daging, ada nggak riwayatnya Pak? Nggak ada Pak ya. Itu domba itu dikemanakan? Dibuang Pak. Karena waktu itu di Mina, ya, ketika nyembelih Ismail itu nggak ada orang di situ Pak, padang pasir. Itu domba langsung dibuang begitu saja. Karena emang ritualnya adalah menyembelihnya itu sebetulnya. Ya, jadi andaikan nih Pak, andaikan kita habis kurban nyembelih kambing nih Pak, ya kita buang ke hutan Pak, kambingnya sah nggak kurbannya Pak? Sah, cuma ya mubazir aja Pak, udah beli mahal-mahal kita buang gitu ya. Tapi kalau kita bilang sah atau enggak ya sah, gitu. Karena ibadah utamanya adalah penyembelihannya itu. Ibadah persembahan dalam, karena zaman dulu Pak gitu ya, orang-orang musyrikin itu nyembelih juga, gitu. Nyembelih kurban juga, cuma nyembelihnya buat berhala gitu ya. Di Mekah itu, di Ka'bah dikelilingi oleh 360 berhala-berhala itu. Orang kafir jahiliyah juga mereka berkurban, cuma kurbannya buat berhala. Maka dalam Islam kurban itu dialihkan bukan buat berhala, tapi untuk persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tentu tidak butuh dagingnya, tidak butuh darahnya. Yang Allah ingin lihat dari kita adalah bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untung kita nggak disuruh nyembelih anak Pak, ya. Cuma disuruh nyembelih kambing Pak, ya. Nah, ini kalau bisa maka kita laksanakan sebagai bentuk syiar agama Islam. Nah, ibadah kurban ini Pak, ya, kalau kita lihat positioningnya ya, ibadah kurban itu ibadah yang sifatnya ta'abudi. Ta'abudi itu ibadah ritual, ibadah yang tidak masuk akal sebetulnya ya, karena ada aturan-aturan yang khusus ya. Contoh misalnya dari sisi bentuknya, ibadah kurban itu ibadah badaniyah, maliyah, ibadah badan plus ibadah harta. Maksudnya gimana? Secara pelakunya, pekurbannya, maka yang berkurban itu tentu hanya perorangan, setiap orang ya. Syaratnya maka dia harus mukallaf, muslim dan berakal. Maka tidak ada namanya kurban atas nama yayasan gitu Pak ya. Tidak ada kurban atas nama perusahaan. Kenapa? Karena kurban itu ibadah perorangan. Ya harusnya siapa orangnya? Atas nama siapa kurban itu? Gak bisa atas nama perusahaan gitu Pak ya. Karena perusahaan bukan orang. Perusahaan itu bukan mukallaf gitu ya. Jadi harus ada orangnya, ini atas nama siapa gitu. Sama dengan ibadah haji Pak. Ada perusahaan memberangkatkan karyawannya naik
haji. Ya, pertanyaannya siapa yang berhaji itu, Pak? Siapa yang dapat gelar haji? Apa karyawan yang diberangkatkan atau perusahaan yang jadi sponsornya, Pak? Tentu ya karyawan yang berangkat haji, ya. Nggak mungkin perusahaan ada gelar hajinya, Pak, ya. Nah, sama dengan kemudian kurban ini, ketika perusahaan berkurban, harus ada atas namanya. Atas nama siapa nih kurban ini? Apakah atas nama karyawan terpilih misalnya, ya, atau atas nama ownernya, atau atas nama siapa ya, pimpinannya, dan seterusnya. Kemudian syarat kurban itu ada harta, gitu ya, ada keluasan harta. Man kana lahu sa'atun, kata Rasulullah, siapa yang punya keluasan harta. Nah, apa keluasan harta itu? Tentu ibadah kurban ini hanya disunahkan kepada orang yang mampu minimal membeli seekor kambing. Tentu uang yang sifatnya nganggur, Pak, ya, di luar dari kebutuhan sehari-hari kita punya tabungan nganggur, maka kita disunahkan minimal kita bisa beli seekor kambing, gitu ya, disunahkan. Dan ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan kalau bisa kita berkurban setiap tahun, ya. Nah, dari sisi waktunya tidak sembarangan waktu. Tentu tadi kita katakan waktunya hanya 4 hari, 10, 11, 12, 13. 10 itu hari raya Idul Adha, 3 hari sisanya adalah hari tasyrik namanya. Kenapa disebut hari tasyrik, Pak? Tasyrik itu dari bahasa Arab artinya menjemur daging. Kenapa menjemur daging? Karena orang Arab di masa itu setelah Idul Adha nyembelih kambing, Pak, di hari berikutnya mereka menjemur daging. Supaya apa? Supaya awet dagingnya, Pak. Dikeringkan, didendeng gitu, Pak, ya. Karena zaman dulu belum ada freezer. Jadi kalau orang punya kambing satu, Pak, ya, itu kalau ditaruh begitu aja nggak ada freezer kan busuk, Pak. Makanya cara mengawetkannya zaman dulu itu dengan cara dijemur dagingnya. Nah, mereka biasa menjemur di 3 hari itu, 11, 12, 13. Maka disebut dengan hari tasyrik. Tasyrik itu artinya menjemur daging. Karena kebiasaan orang Arab waktu itu mereka menjemur daging untuk mengawetkan daging. Nah, kalau sekarang kita nggak perlu dijemur, Pak, ya. Ada namanya freezer. Ada teknologi yang namanya freezer. Zaman dulu nggak ada, makanya dijemur. Nah, di luar itu maka bukan lagi disebut sebagai kurban, gitu ya. Dari sisi hewannya, hanya 3 jenis hewan yang dibolehkan untuk kita berkurban: kambing, sapi, unta, kambing dan variannya. Kambing itu ada domba, ada kambing apa gitu, Pak, ya. Dengan syarat hewan ternak, bukan hewan liar. Kijang boleh nggak dipakai kurban? Boleh, asalkan kijangnya diternak. Bukan kijang kita buru dari hutan liar, hutan apa? Hewan liar di hutan, boleh kita buru, nah itu nggak boleh. Jadi harus hewan ternak. Ada orang ternak kijang, boleh disembelih sebagai kurban, boleh, karena dia varian kambing sebetulnya, ya. Jadi kambing dan variannya, kijang apa rusa, gitu ya. Kemudian sapi dan variannya, termasuk apa varian sapi misalnya, Pak? Kerbau, ya. Boleh nggak kurban pakai kerbau? Boleh, asalkan kerbaunya yang dipelihara, yang diternak, bukan kerbau liar, gitu, Pak, ya. Nah, kerbau yang dipelihara diternak. Kemudian unta, ya. Kuda nggak boleh, Pak, ya. Kuda nggak bisa, ya. Kenapa? Kuda itu ya bukan varian kambing, bukan varian sapi, beda, itu beda spesies dia, Pak, ya. Nah, hanya 3 itu, min bahimatil an'am bahasa Qur'annya. Hewan yang disebut al-an'am itu cuma 3, kambing, unta, sapi. Jadi walaupun kuda, Pak, kuda itu kan harganya lebih mahal daripada sapi mungkin, Pak, ya. Tapi walaupun lebih mahal, tentu nggak sah dijadikan hewan kurban, ya. Kenapa? Karena ya aturannya begitu, Termasuk misalnya, saya kurbannya pakai ayam, Pak Ustadz, ya. Tapi ayamnya 1 truk. Jadi kalau dihitung-hitung harganya sama dengan sapi misalnya gitu, Pak, ya. Boleh nggak? Tentu tidak boleh. Walaupun ada satu mazhab. Jadi kalau ada dengar misalnya, oh boleh pakai ayam, itu ada mazhab Zohiri namanya, Pak. Jadi mazhab Zohiri ini mazhab di luar 4 mazhab yang memang dulu pernah berkembang di Spanyol, ya. Sekarang sudah punah mazhabnya, tidak ada lagi yang umat Islam yang menganut mazhab Zohiri. Tapi dulu sempat ada. Nah, mazhab Zohiri ini mengatakan boleh kurban pakai ayam. Ada dalilnya nggak? Ada dalilnya, Pak. Dalilnya adalah hadis tentang datang ke masjid di hari Jumat. Kata Nabi, siapa yang datang di waktu pertama, pahalanya seperti menyembelih atau berkurban dengan unta. Siapa yang datang di waktu kedua, seperti orang kurban pakai
sapi. Siapa yang datang di waktu ketiga seperti kurban pakai kambing, siapa yang datang di waktu keempat seperti kurban pakai ayam, kata Rasulullah SAW. Oh berarti boleh dong kalau gitu kurban pakai ayam gitu ya. Nah, ini logikanya mazhab Zuhairi. Padahal hadis ini kan bukan menjelaskan tentang hukum kurban gitu ya. Hadis ini hanya Nabi ingin membandingkan gitu ya, pahala orang yang datang lebih awal dengan yang belakangan gitu ya. Semakin dia lebih dulu datang ke masjid di hari Jumat, pahalanya semakin besar. Semakin dia belakangan, maka semakin kecil pahalanya gitu. Bahkan kata Nabi di lanjutan hadisnya tadi, siapa yang datang di waktu kelima seperti kurban pakai telur. Berarti kalau begitu boleh kalau kurban pakai telur, Pak. Ya, gimana caranya kurban pakai telur, Pak ya? Kalau orang lain kan nyembelihnya bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Kalau telur gimana nyembelihnya, Pak? Cuma dipukul doang pakai sendok gitu, Pak ya. Nah, jadi ini mazhab yang nyeleneh ya. 4 mazhab sepakat tidak boleh kecuali dengan tiga jenis hewan ini saja, kambing, sapi, unta gitu ya. Nah, ada pendapat begini, Ustadz, daripada kita kurban pakai sapi, pakai kambing ya, belum tentu orang itu suka makan daging sapi, suka makan daging kambing. Karena ada orang yang mungkin darah tinggi lah apa gitu ya, atau misalnya dia memang nggak suka ya. Sehingga Ustaz, gimana kalau kita ganti saja kurbannya itu pakai uang. Kita kumpulkan uangnya, kita bangunlah misalnya WC umum, atau kita bangunlah misalnya jalan, atau kita sedekahkan buat anak yatim. Boleh nggak seperti itu, Pak? Diganti hewan itu dengan uang. Uangnya dibikin yang lain gitu, Pak, yang dianggap lebih bermanfaat daripada nyembelih kambing atau sapi. Kalau bicara boleh atau tidak boleh, tentu kalau orang namanya mau sedekah ya boleh-boleh saja, Pak ya gitu ya. Tetap berpahala, cuma itu bukan kurban, Pak, gitu ya. Cuma jangan dianggap itu kurban. Itu sedekah biasa aja, Pak gitu. Kalau mau niatnya kurban, ya tidak boleh pakai yang lain kecuali yang 3 itu. Nyembelih kambing, sapi sama onta gitu ya. Karena tadi, Pak, bahwa ibadah kurban itu bukan bagi-bagi dagingnya sebetulnya. Karena yang intinya adalah menyembelih hewan itu sebagai persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Mas sekalian, langsung saja ke hal yang perlu kita perhatikan ya, Pak ya. Jadi hukum ibadah kurban ini memang ada sedikit beda pendapat di antara para ulama, gitu ya. Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib. Kenapa? Karena nanti ada hadis mengatakan man kana lahu sa'atun ya falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelebihan harta tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat salat kami, kata Rasulullah. Ini nadanya nada ancaman, berarti. Rasul mengancam siapa yang punya uang, punya kelebihan harta, tapi nggak mau kurban, jangan dekati tempat salat kami, kata Rasulullah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka berdasarkan hadis ini kata Imam Abu Hanifah, oh berarti kurban itu wajib. Apalagi tadi ada perintahnya di Quran kan, fasholli li rabbika wanhar. Ini dalam mazhab Abu Hanifah, kurban itu bagi yang mampu hukumnya wajib. Jadi kalau nggak kurban maka dia berdosa. Tapi syaratnya dikatakan mampu itu dalam mazhab Abu Hanifah kalau orang itu punya uang nganggur sebanyak nisab zakat emas, itu 85 gram. Jadi kalau kita di tabungan kita punya uang 85 gram senilai 85 gram emas, kalau 1 juta per gramnya berarti kan 85 juta ya. Nah kalau punya uang segitu berarti kita sudah wajib kurban, kata Imam Abu Hanifah. Kalau kurang dari itu maka tidak wajib kurban ya. Ini pendapat pertama, Pak. Tapi pendapat mayoritas ulama nggak begitu. Pendapat mayoritas mengatakan hukumnya sunnah, tapi sunnah yang muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kalau bisa kita punya uang itu ya, kalau kita punya kemampuan membeli minimal seekor kambing, maka disunnahkan dan sangat dianjurkan kita berkurban setiap tahun. Nah, dan apa dalilnya? Ya, ini diantara dalil bahwa kurban tidak wajib ya. Hadis riwayat dari Imam Ahmad, kata Rasulullah SAW, salasun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawu. Ada 3 hal kata Nabi yang bagiku hukumnya fardu, bagi kalian hukumnya sunnah. Bagi Nabi hukumnya wajib, bagi umatnya hukumnya sunnah. Apa yang 3 itu? Al-witru, salat witir, wan nahru, menyembelih hewan kurban, wa salatud duha, dan salat duha. Jadi kata Nabi, 3 hal ini bagi Nabi hukumnya wajib. Maka Nabi tiap tahun selalu berkurban. Kenapa? Karena bagi Nabi hukumnya wajib. Tapi bagi kita umatnya hukumnya tidak wajib tapi sunnah. Sunnah yang sifatnya ditekankan. Ya.
Nah, bagi setiap orang itu disunahkan, ya, sunnah minimal, ya, minimal sekali seumur hidup kita pernah berkurban, gitu ya. Nah, tapi bagi keluarga ada istilah sunnah kifayah, Pak. Dalam satu keluarga itu disunahkan minimal menyembelih seekor kambing setiap keluarga setiap tahun. Ini Nabi pernah berkhutbah, ya, di Arafah ketika wukuf, beliau mengatakan ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Hendaknya setiap keluarga setiap tahunnya menyembelih seekor hewan kurban, kata Rasulullah SAW. Makanya bagi satu keluarga, Pak, keluarga itu berarti siapa? Ada suami, ada istri, ada anak-anak, gitu ya. Suami dan orang-orang yang wajib dia nafkahi, istri dan anak-anak. Satu keluarga itu cukup satu orang yang berkurban atau cukup satu hewan berkurban, ya, seekor kambing misalnya, gitu ya. Nah, itu kesunahannya didapatkan oleh satu keluarga, namanya sunnah kifayah. Jadi satu orang berkurban dalam satu keluarga sudah cukup, yang lain tidak harus berkurban lagi, gitu ya. Nah, ini dari sisi pahalanya, Pak. Jadi pahalanya didapatkan oleh satu keluarga. Cuma, nah, satu kambing tetap hanya untuk satu pekurban. Maksudnya gimana? Dari sisi pekurbannya, yang niat kurban cuma satu orang. Kalau satu kambing, gitu Pak ya. Jadi kalau dua kambing berarti dua orang, tiga kambing tiga orang. Tapi satu kambing berarti yang niat kurban satu orang. Atas namanya atas nama satu orang, Pak. Cuma pahalanya didapatkan oleh satu keluarga. Itu namanya sunnah kifayah. Ya. Jadi kalau kambing tidak bisa berdua orang yang berkurbannya, Pak. Misalnya begini, suami istri patungan, karena harga kambing itu misalnya 4 juta, suami punya 2 juta, istri punya 2 juta, yaudah kita patungan aja yuk, gitu ya. Patungan nanti yang kurbannya atas nama berdua, ya, berkurban satu ekor kambing atas nama suami dan istri. Nah, itu tidak sah, Pak. Ya, tidak sah. Biar sah gimana caranya? Yang kurban, yang niat kurban cuma satu orang aja. Jadi gimana caranya? Berarti misalnya salah satu menghibahkan uangnya ke yang satunya. Misalnya suami bilang, udah kamu aja yang kurban, nih 2 juta saya kasih buat kamu, buat beli kambing. Jadi uang 2 juta dari suami itu dikasih ke istrinya sebagai hibah. Nanti istrinya, dia yang beli kambing, dia yang kemudian berniat sebagai pekurbannya. Dia yang niat kurban itu baru sah. Dan suami tetap dapat pahala kurbannya, karena dia bagian dari anggota keluarga dalam satu keluarga itu. Nah, itu maksud dari sunnah kifayah, Pak, ya. Baik. Nah, ada beberapa larangan yang harus kita perhatikan dari sisi Nah, sebelum ke sana, selain tadi hewan kurban itu harus hanya 3 saja, kambing, sapi, unta, dan tidak sah misalnya kurban pakai ayam, bebek, angsa, ikan, telur, daging, itu semua nggak sah. Pakai daging aja, Pak, gimana? Kita beli daging misalnya 1 kintal gitu, kita bagi-bagi, nggak bisa, Pak. Karena harus ada menyembelihnya, ya. Karena menyembelihnya itu yang kemudian jadi ibadahnya, ya. Nah, yang kedua, syarat hewan kurban itu harus musinnah. Musinnah itu dalam bahasa Arab artinya cukup umur. Nah, cukup umur itu artinya kalau unta itu minimal sudah usia 5 tahun, ya. Sudah sempurna 5 tahun. Kalau unta di bawah itu maka tidak sah. Kalau sapi dan kambing itu minimal usia sudah satu tahun, ya. Minimal usia sudah 1 tahun kalau sapi dan kambing. Untuk domba sebagai ulama membolehkan yang usianya 6 bulan masih dibolehkan. Tapi kalau sapi dan kambing minimal usia 1 tahun, ya. Cuma masalahnya pas kita beli kambing atau sapi kan kita nggak ada akta lahirnya, Pak, ya. Kita nggak bisa ngecek itu, Pak, itu lahirnya kapan, ya. Maka paling tidak kalau yang ngerti gitu, Pak, ya. Kenapa setahun? Karena dilihat dari copot gigi susunya. Jadi kalau sudah copot gigi susunya, berarti itu sudah sah dipakai kurban. Nah, biasanya kalau sapi dan kambing, kambing itu 1 tahun, gitu ya. Jadi lihat giginya, gigi susunya sudah copot atau belum. Kalau sudah copot berarti sudah sah dipakai kurban. Kalau belum copot gigi susunya berarti belum sah. Maka tanya ke yang ngerti, Pak, ya. Ini sudah copot apa belum gigi susunya? Kalau sudah copot berarti sudah sah dipakai kurban. Karena kata Rasulullah, la tadbahu illa musinnah. Jangan menyembelih hewan kurban kecuali yang sudah cukup umur. Kemudian tidak cacat, ya. Tidak boleh hewan yang cacat, tidak sah, ya. Yang buta sebelah, picak, apalagi dua-duanya, ya. Kemudian sakit dan tampak jelas sakitnya,
pincang dan tampak jelas pincangnya, sangat kurus, ya. Hewannya kurus banget tuh, ya, krempeng, ya, tinggal tulangnya. Nah, tentu ini tidak sah dipakai berkurban. Maka kalau bisa, kurban itu adalah hewan yang paling baik yang bisa kita beli sebagai persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kesunahan bagi orang mau berkurban, Pak. Mumpung ini belum masuk bulan Zulhijjah, ya, masih bulan Zulqa'dah. Bagi orang yang mau berkurban, nanti begitu masuk bulan Zulhijjah, masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah, maka disunnahkan kita tidak potong rambut, tidak potong kuku, dan tidak potong bulu-bulu lain di badan kita sampai proses penyembelihan, sampai nyembelih dari awal bulan Zulhijjah disunahkan, Pak. Nggak potong rambut, nggak potong kuku dan bulu-bulu lain. Jadi nanti kalau begitu akhir bulan Zulqa'dah nih, Pak, udah siap-siap kita udah potong rambut, potong kuku. Karena kalau sudah masuk bulan Zulhijjah disunnahkan tidak potong rambut, tidak potong kuku nanti, gitu, Pak, ya, bagi orang yang mau berkurban. Nah, kenapa hikmahnya? Kata para ulama, hikmahnya supaya makin banyak anggota badan kita yang nanti dibebaskan dari api neraka. Nah, ini ada hadisnya. Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhiya fala yamassa min sya'rihi wala min basharihi syai'an. Kalau sudah masuk 10 hari bulan Zulhijjah itu, maka yang berkurban janganlah dia potong rambut dan kuku-kukunya. Nah, ini para ulama mengatakan hukumnya sunnah saja, tidak sampai wajib, ya. Andaikan dia potong tetap sah kurbannya, tapi disunahkan tidak potong. Oke, kemudian, nah, terkait patungan untuk sapi dan unta boleh maksimal 7 orang. Jadi 7 pekurban untuk seekor sapi atau seekor unta. Jadi patungannya gimana ya? 7 pekurban. Berarti kalau 7 pekurban, pahalanya sebuah 7 keluarga. Jadi satu kepala keluarga 1/7. Ada 7 orang patungan. Maka berarti 7 keluarga yang dapat pahala kurban. Karena tadi kan hukumnya sunnah kifayah, ya. Termasuk unta boleh 7 orang. Karena dalilnya adalah ketika Nabi mau umroh ke Mekah, waktu itu dihadang oleh kafir Quraisy, nggak bisa masuk Mekah, maka menyembelih di jalan di Hudaybiyah itu. Kemudian para sahabat patungan, ya, satu sapi, satu unta itu 7 orang. Nah, tetapi untuk kambing, ulama sepakat tidak boleh patungan. Satu kambing hanya boleh 1 pekurban. Ya, jadi kalau ada di sekolah-sekolah, Pak, ya, kadang-kadang guru nyuruh muridnya patungan buat beli kambing, buat kurban, gitu. Nah, kalau atas nama satu kelas tuh, Pak, ya, 1 kambing buat 1 kelas, gitu, ya. Berarti 1 orang seperberapa itu, Pak, ya. Kalau muridnya 30, berarti 1/30 doang, tuh, Pak. Maka itu tidak sah sebagai kurban. Cuma kalau mau latihan kurban ya nggak apa-apa. Jadinya ya sedekah aja, makan-makan bareng gitu, Pak, ya. Nah, kalau mau sah jadi ibadah kurban gimana caranya? Murid-murid patungan tuh, Pak, 1 orang mesti berapa, ya. Nanti beli kambing 1. Nah, kambing itu nanti siapa pekurbannya? Misalnya yang kurban itu atas nama wali muridnya. Berarti nanti si kambing ini dihibahkan, gitu, ya. Disedekahkan kepada wali muridnya, nanti wali murid yang niat berkurban. Jadi sah kurbannya. Tapi nanti dagingnya terserah mau dikemanakan, ya, mau dimakan bareng 1 kelas juga nggak masalah, ya. Nah, tapi yang intinya adalah 1 kambing hanya boleh atas nama 1 orang, tapi pahalanya boleh kita niatkan buat orang lain. Kita nyembelih kambing nih, Pak, atas nama Pak Haji Fauzi misalnya, gitu, Pak, ya. Tapi ketika nyembelih Pak Haji Fauzi ini misalnya, saya niatkan, ya Allah, kurban kambing saya buat keluarga saya, buat orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh nggak, Pak? Boleh. Jadi kalau pahala boleh dibagi, Pak, ya, diniatkan buat orang lain. Karena Nabi sendiri pernah berkurban 1 ekor kambing, itu diniatkan buat Nabi sendiri, buat keluarga, bahkan buat seluruh umatnya yang belum berkurban. 1 ekor kambing Nabi niatkan buat seluruh umatnya yang belum berkurban. Jadi kalau menghadiahkan niat boleh buat siapapun, ya. Tapi kalau pekurbannya yang niat kurbannya 1 kambing hanya boleh satu orang. Kalau sapi boleh 7 orang, gitu, Pak, ya. Nah, jadi kalau patungan kurban itu sebetulnya kalau tidak bisa atas nama semua yang patungan, kalau cuma kambing, Pak, ya, itu jatuhnya jadi sedekah, gitu, Pak, ya. Jadi tadi misalnya kalau ada murid-murid patungan, kalau mau usah jadi kurban, maka patungannya itu dihibahkan kepada gurunya, nanti gurunya yang kurban, gitu, atas nama gurunya, itu sah jadi kurban. Murid-muridnya dapat pahala sebagai apa? Sponsor orang berkurban, gitu, Pak, ya. Jadi sponsornya aja, bukan pekurban.
Sama kayak tadi Pak, sama kayak gini misalnya, ada orang mau nikah Pak, tapi nggak punya buat bayar maharnya. Ada teman-temannya patungan Pak buat beli mahar dia. Nah ketika nanti akad nikah Pak, itu istrinya jadi isi barang-barang apa gimana Pak? Kan tetap jadi isi satu orang doang Pak, yang lain cuma jadi sponsornya aja gitu. Sama dengan kurban, kalau patungan boleh patungan, tapi jadi sponsornya saja. Yang kurban cuma satu orang, kalau kambing. Kalau sapi boleh 7 orang ya. Nah syarat patungan tadi, kalau untuk sapi ya, bahkan boleh patungan 7 orang. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali Pak, boleh beda niat. Beda niat itu gimana maksudnya? Ada 7 orang patungan sapi Pak, tapi tidak semua niat kurban. Yang 5 misalnya yang patungan itu niatnya kurban, tapi yang 2 orang nih, mereka ikut patungan tapi buat dapat dagingnya, buat jualan, karena dia tukang bakso misalnya gitu ya. Boleh nggak Pak ikut patungan? Yang lain niat kurban, yang satu misalnya dia niat buat dijual, buat bakso. Kata mazhab Syafi'i boleh, sah ya. Yang lain itu yang 6 itu misalnya niat kurbannya sah, yang satu niatnya buat ngambil dagingnya, itu sah gitu, ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i boleh, tapi dalam mazhab Hanafi memang harus niat ibadah semua. Jadi boleh misalnya patungan antara yang kurban dengan yang akikah, boleh, karena sama-sama ibadah. Tapi kalau patungannya antara yang kurban dengan yang jualan bakso, nah itu dalam mazhab Hanafi nggak sah, harus sama-sama ibadah gitu ya. Oke. Nah alokasinya Pak, ini terakhir ya, supaya kurban kita sah ya. Alokasi kurban itu hanya boleh 3 saja. Pertama dimakan sendiri oleh pekurbannya, yaitu disunnahkan Pak. Kalau kita kurban disunnahkan kita ikut makan sebagian dari daging itu sebagai ngalap berkah Pak, tabarukan gitu. Nah, yang berkurbannya ikut makan. Yang kedua dihadiahkan. Dihadiahkan berarti pada orang siapapun Pak, termasuk orang yang tidak miskin, orang kaya boleh dapat kurban. Kemudian disedekahkan kepada orang miskin. Jadi 3 itu saja. Dimakan oleh pekurbannya, dihadiahkan kepada tetangga, kepada siapa. Yang ketiga disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, apakah harus 30 30 30? Enggak harus, Pak ya. Misalnya mau dimakan semua, boleh nggak Pak? Oleh pekurbannya? Boleh, nggak masalah. Cuma afdolnya dibagi 3 itu. Dimakan sebagian dihadiahkan, sebagian disedekahkan. Atau saya mau sedekahin semuanya ada saya sedekahin ya. Karena nggak suka kambing misalnya Pak ya. Boleh, nggak ada masalah. Tapi ini sunnahnya dibagi 3 tapi tidak harus sama semua ya. Kemudian tadi larangan dipotong kuku dan rambut sudah kita bahas tadi. Nah yang kedua, kalau sudah berkurban Pak, maka hewan kurban itu tidak boleh dijual. Nah, ini yang masih jadi sering terjadi di masyarakat kita, di mana biasanya panitia yang mengurus hewan kurban itu kemudian menjual sebagian bagian tubuh hewan kurban, misalnya kulitnya gitu ya, dijual. Buat apa? Buat operasional panitianya atau buat masjid gitu ya. Nah ini sebetulnya tidak diperbolehkan. Kenapa? Ada hadis mengatakan man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya maka tidak sah kurbannya, kata Rasulullah SAW. Kenapa Pak tidak boleh dijual? Karena hewan kurban itu yang sudah dikurbankan itu sudah kita persembahkan buat Allah, maka tidak boleh diperjualbelikan. Sama kalau kita wakaf tanah, kita punya tanah, kita wakafkan di jalan Allah. Kalau sudah diwakafkan, maka tanah itu tidak boleh diperjualbelikan karena sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan hewan kurban, kalau sudah dikurbankan, maka kurban ini, hewan ini menjadi milik Allah dan tidak boleh diperjualbelikan. Hanya boleh dimakan, disedekahkan atau dihadiahkan. 3 itu saja gitu ya. Maka tidak boleh dijual. Nah, tapi kan kadang-kadang begini Pak, kulitnya itu nggak ada yang mau Pak, ya, daripada busuk dijual aja ke tukang kulit misalnya, boleh nggak seperti itu? Kalau langsung dijual oleh panitia, ini nggak boleh tadi, takutnya nanti kurbannya nggak sah, gitu ya. Kalau mau ada pengecualian, ada orang yang boleh jual, siapa? Yaitu orang miskin yang terima hewan kurban itu. Kalau dia orang miskin Pak, dia jual boleh. Tapi kalau yang menerima itu bukan orang miskin, dia hanya boleh makan daging kurban itu, nggak boleh dijual. Termasuk pekurbannya, termasuk panitianya Pak, nggak boleh. Kecuali kalau orang miskin yang dapat, ya dia punya daging Pak, dapat dari masjid itu daging kurban. Tapi dia nggak punya nasinya, nggak punya gasnya. Ya kan repot juga, nggak bisa makan juga Pak. Jadi terpaksa dia jual, boleh. Kalau dia orang miskin. Maka jadi solusinya kalau misalnya nggak ada yang mau, kita kasih aja ke orang miskin. Biar orang miskin yang nanti jual, terserah kepada siapa gitu ya.
karena orang miskin boleh menjual. Yang ketiga, tidak boleh dijadikan upah. Jadi hewan kurban tidak boleh dijadikan upah, Pak, ya. Upah panitia, upah tukang jagal itu dari selain hewan kurban. Misalnya dari fee dari pekurbannya. Setiap orang yang mau kurban ada biaya tambahan buat operasional panitia. Atau dari kas masjid, atau dari donatur, ya. Jangan mengambil bagian tubuh hewan kurban sebagai upah. Kalau sebagai hadiah boleh, sebagai sedekah boleh. Tapi kalau sebagai upah, dia terima itu karena semata-mata karena dia jadi panitia. Kalau nggak jadi panitia nggak dapat, gitu ya. Berarti kan itu upah. Nah, ini yang tidak diperbolehkan karena takutnya ini membuat kurbannya tidak sah. Karena tidak boleh jadikan upah, tidak boleh dijual. Ini kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah jadi panitia kurbannya Rasulullah. Nabi kurban banyak onta tuh, Pak. Karena nggak bisa nyembelih sendiri semuanya karena banyak ontanya. Sebagian diserahkan kepada Ali. Ali silakan urus onta-onta saya, kata Rasulullah. Maka Ali kemudian menyuruh tukang jagal untuk menyembelihkan onta itu. Kemudian Ali mengatakan, Nabi memerintahkan saya untuk mengurus onta-ontanya, menyedekahkan bagian tubuhnya, dan tidak memberikan tukang jaga dari bagian tubuh hewan kurban itu. Kata Sayyidina Ali. Tapi kami memberi upah itu dari duit kami sendiri, dari uang kami sendiri. Jadi Sayyidina Ali menekankan, kalau mau kasih tukang jagal, upahnya jangan dari bagian hewan kurban, tapi dari uang pekurbannya, atau dari dana donatur, atau dari masjid misalnya gitu ya. Tidak boleh dari hewan kurban. Karena tadi hewan kurban ini sudah menjadi persembahan buat Allah, tidak boleh jadi transaksi. Saya kira itu karena sudah jam 7:05, ya, selebihnya silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ini Bapak ada waktu. Saya sedikit aja Ustaz. Kalau misalnya kulit sapi Ustaz diserahkan ke BMT itu boleh nggak? Ya, kalau diserahkan sebagai sedekah boleh, nggak masalah. Jadi dari panitia diserahkan ke BMT. Ya, nggak masalah. Nah, itu sedekah terserah. Tuh. Perkara BMT jual itu terserah. BMT misalnya mewakili orang miskin kan, itu kan nanti diserahkan ke orang miskin. Jadi nanti juga diserahkan ke orang miskin. Iya. Gitu. Tidak boleh langsung dijual. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertanyaan juga mewakili saudara-saudara Muslim ini, maaf ini pertanyaan pertama ketika saudari dia istilahnya memberitahu kepada kami itu tentang pertama sedekah kurban namanya misalnya ada yang sudah meninggal. Kemudian itu pertama. Yang kedua daging apa yang sudah disebutkan dibagikan. Tadi kan hanya ada 3 unsur pembaginya. Nah, yang saya mau tanyakan ketika dibagi di luar. Di luar itu maksudnya? Oh, iya. Itu bagaimana? Baik. Itu saja sih sebenarnya Pak Ustaz. Tapi yang lebih penting lagi ketika membeli Kurban pada kita, mesti pada kurban yang membeli. Misalnya ada kami yang berusaha. Nah, kita kan kadang-kadang kita berusahakan sunnahnya muafadatnya kita hadir. Ya. Sebaiknya hadir. Ya. Tapi mungkin karena tidak hadir terus kita beli itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kurban untuk orang meninggal, Pak ya. Jadi tergantung, Pak, bisa sah bisa enggak. Kalau yang dimaksud adalah yang kurbannya yang meninggal gitu. Jadi yang dianggap kurbannya adalah yang meninggal. Boleh nggak, Pak? Nggak bisa. Kenapa? Karena ibadah itu butuh niat. Orang yang meninggal nggak bisa niat, sudah meninggal, Pak. Kecuali kalau sebelum meninggal dia pernah berwasiat, tolong satu peninggal saya, nanti tolong kurban ya dari harta warisan saya, itu baru boleh. Tapi kalau nggak ada wasiat, nggak bisa kita katakan ini atas nama almarhum, nggak bisa. Kenapa? Karena syarat ibadah itu harus ada niat. Nggak ada niat, nggak bisa. Kecuali begini, yang kurban orang yang masih hidup. Tapi ketika kurban, dia niatkan pahalanya buat orang yang sudah meninggal. Boleh, Pak. Pahalanya boleh. Kayak kita sedekah, kan kita yang sedekah, Pak. Sedekah, ya Allah saya hadiahkan pahala sedekah saya buat orang tua yang sudah meninggal. Boleh. Nah, jadi kurban itu boleh buat orang meninggal, tapi pahalanya yang kita hadiahkan.
kita niatkan pahalanya. Tapi yang pekurbannya atas namanya itu yang masih hidup, gitu. Yang masih, karena harus ada niat kan, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi Pak? Non Muslim ya. Nah, kata Madzhab Syafi'i, kalau kurbannya kurban sunnah boleh buat non Muslim. Kalau kurban sunnah. Memang ada kurban wajib Pak. Ada, yaitu kurban yang dinazarkan. Kalau kurban yang dinazarkan itu jadi wajib. Nah, kalau kurban wajib itu hanya buat Muslim dan pekurbannya tidak boleh ikut makan. Kalau kurbannya kurban wajib Pak, yang dinazarkan tadi ya. Kalau doa saya terkabul, nanti saya mau kurban, gitu ya. Itu nazar, tuh. Maka jadi wajib. Kalau sudah jadi wajib, maka harus kepada Muslim saja. Pekurbannya tidak boleh ikut makan. Tapi kalau kurban yang sunnah, yang tidak dinazarkan, maka pekurban boleh ikut makan dan boleh dibagi kepada non Muslim. Lebih baik. Baik. Sudah? Yang menyembelih tadi, maksudnya kalau tidak hadir gimana? Gak masalah, Pak. Gak masalah. Tetap dapat pahala kurban. Cuma afdolnya itu kurang afdol aja. Gitu. Kenapa? Oh ya nggak apa-apa, tetap sah. Ya. Atau misalnya gini, kurbannya kan jauh, udah pakai video call aja gimana gitu? Nah, pakai video call boleh nggak Pak? Ya wallahu alam gitu. Yang penting kita liatin aja gitu ya. Mudah-mudahan dapat pahalanya. Saya kira itu. Baik, yang sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai kajian dalam ini tentang seperti pendapatan. Dan kita semua. Baik, kita tutup dengan doa menangis dan mengucapkan alhamdulillah berkami. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.